Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Sohibul Hajat, Sohibul Bait, sahabat saya, Bapak Kapolres. Ini saya panggil beliau biasanya Dan Warok. Kita dulu sering ketemu di Reskrimum Polda Jawa Tengah, yang atasan beliau hari ini menjadi Dirpidum Mabes Polri, dan Juhandani. Hadir juga Bapak Bupati Temanggung, yang alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ngundang saya ngaji. Mungkin saya berhusnudon karena nggak punya anggaran. Di wonge mau kae. Dan ada Bapak Dandim, juga Ketua Dewan. Kalau Ketua Dewan ini jelas hadir karena sebentar lagi pemilu. Serta jajaran Polres Temanggung, sahabat-sahabat saya, mitra saya kepolisian, yang saya selalu hadir untuk memberikan kontranarasi terhadap orang-orang yang membenci kepolisian. Bagi saya, orang salah itu lumrah. Karena kalau ngomong salah, tidak hanya oknum polisi, kiai pun, gus pun juga oknumnya banyak yang salah. Maka saat saya pengajian terakhir dengan Bapak Kapolri di Probolinggo waktu itu, saya bilang sama Kapolri, Jenderal, yakinlah badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Sama halnya ketika kita berpuasa hari ini, untuk mendapatkan derajat yang tinggi, kita harus haus. Untuk mendapatkan posisi yang tinggi, kita harus lapar. Untuk mendapatkan derajat orang yang baik, kita harus dahaga. Tapi ingat, kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, gak enak, dia mau bersabar? Kalau seandainya Pak Kapolres mau hapus-hapusan, masuk kamar, kantor, makan nasi padang, minum es teh, keluar kamar pura-pura lemes, gak ada yang tahu. Aku poso itu. Gak ada yang tahu. Kancane ya dipikir no masih ketok anak buah Samsudin. Tapi ternyata walaupun ada peluang itu, kenapa tidak kita lakukan? Pura-pura minum degan. Paling pol anak-anak itu kalau Ramadan curi-curinya cuman posting-postingan yang gak bermutu lah. Ada gas 3 kg di foto, posting Facebook. Siang-siang lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Apa mata niki katarak? Atau kalau enggak kadang-kadang coro di foto, di posting. Wow, korma guys. Tapi tidak lebih dari itu, masuk kamar minum air putih atau ngopi, enggak. Pertanyaannya adalah kenapa orang berpuasa mau bersabar walaupun enggak enak? Jawabannya satu.
Kenapa orang berpuasa mau bersabar walaupun dia haus, lapar, dahaga? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Ya, artinya apa? Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini barangkali di antara kita semua yang hadir pasti mendapat ujian dari Allah. Pak Kapolres pasti punya ujian tersendiri, Pak Bupati ada ujian tersendiri, Pak Ketua Dewan ujian tersendiri. Apa ujian Ketua Dewan? Ujiannya adalah susah mengecilkan perutnya. Ini juga ujian dan ujian. Istiwangi poso ya tetap lemu. Tapi santai Pak Ketua Dewan. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Ketua Dewan tidak gemuk, hanya salah planet. Semuanya orang punya ujian masing-masing. Bahkan kemarin tanggal 2 April ketika saya diminta untuk kembali berceramah di hadapan Bapak Presiden, Pak Jokowi itu masuk ruangan, saya lihat wajahnya itu gak tega, kayak bete banget. Kenapa? Karena juga ujian bangsa ini, gagalnya Piala Dunia. Maka saya bilang ada yang batal tapi bukan puasa, Piala Dunia. Diuji dengan isu keuangan 349 triliun. Ketika saya berbicara dengan teman-teman pejabat, saya bilang ini mekanisme alam untuk membersihkan Indonesia. Coba kejadian-kejadian yang berlangsung ini kadang-kadang tidak nalar. Tapi ini cara Allah membersihkan Indonesia. Dimulai dari kebodohan seorang jenderal bintang 2. Membunuh anggotanya dengan sangat. Ini bagi saya, ini bukan cacian kepada kepolisian, tapi justru cara Allah membersihkan kepolisian. Ini bukan sebuah kehinaan. Allah menjaga lembaga kepolisian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya para komandan, awakmu pangkatnya cilik rapopo. Sing penting selamat daripada bintang 2 vonis mati. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sayang dengan kepolisian. Karena bagaimanapun lembaga kepolisian itu penting. Coba Anda bayangkan kalau di wilayah hukumnya Pak Bupati sama sekali nggak ada polisi 1 bulan saja. Kira-kira apa yang terjadi Pak Bupati? Oh, kayak perawan meteng. Codot dilawan. Nah, ini cara Allah menjaga Indonesia. Kita akan ngomong ke Indonesia hari ini. Kemudian apa? Sambo belum selesai muncul kasus narkoba. Sehingga kemudian apa, ke depan lembaga ini dibersihkan dari tangan-tangan kotor. Ketika kejahatan itu sudah pada puncaknya, manusia tidak bisa untuk memperbaikinya, maka yang turun tangan adalah Allah. Itulah makna wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun kamu bermakar, skenarionya Allah jauh lebih hebat dibandingkan skenario. Sehingga drop waktu itu kepercayaan publik kepada kepolisian sampai 25%, yang sebelumnya sampai 90%. Drop gara-gara kasus itu. Saya bilang sama teman-teman, kebetulan saya sama Mas Agus ini sama-sama AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP. Aku kiainya bapak polisi. Ngomong beda pendapat dan beda pendapatan. Maka mohon maaf para polisi yang di atas panggung, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya Pak. Khusus Pak Bupati, kalau ngundang saya nggak ada anggaran, gampang Pak Bupati, bayarlah pakai BPJS. Pokoknya happy Ramadan malam hari ini. Ini pas malam 21 Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah. Saya ulangi,
Katakanlah begini ibu-ibu, punya suami kok tidak bertanggung jawab. Anda terus didolimi. Yang pertama, dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang didolimi itu mustajabah. Kemudian yang kedua apa? Kalau pasangan kita terlalu bengis, sudah, kembalikan ke Allah. Toh pasangan itu kan titipan dari Allah. Kok punya istri, wangel dikandani, ya Allah, pun kula balik teng jenengan. Piye carane kula marut jenengan ya Allah? Golek meneh matamu, golek meneh. Lah golek meneh, aja kondo-kondo. Makanya kan kemarin saya sindir Mas Agus di hadapan Presiden. Rapimnas TNI Polri terakhir, Pak Jokowi kan berpesan begini, tolong para anggota awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Jangan sampai suaminya aparat tapi istrinya membenci negara, menjelek-jelekan pemimpin. Saya bilang, perintah presiden ini sangat bagus supaya para suami mengawasi HP istri. Pertanyaannya adalah, emangnya suami berani? Yang ada itu Pak Bupati, istri ngawasi HP suami, bukan suami ngawasi HP istri. Alah mbok ketua dewan lemune kaya ngono, ora wani Pak ketua dewan. Kok jangankan Pak ketua dewan, kiai iki lho diketak bojone goblok dadak tak kandhane. Wong wedok dilawan. Wong wedok ora duwe jabatane menangan kok. Apa meneh dadi polwan. Bah. Wis ngene. Wis medeni. Sita pribadi matamu. Nah, sama aja hari ini mekanisme Allah itu berjalan di Indonesia. Bagaimana kemudian Allah itu pengen membersihkan semuanya. Awalnya bersih-bersih di lembaga kepolisian. Alhamdulillah sekarang tingkat kepercayaan publik kepada kawan-kawan polisi naik lagi. Ayo kita jaga. Tunjukkan bahwa masih banyak polisi yang baik. Bukan masih ada, masih banyak. Masih banyak polisi yang memang tugasnya mengabdi kepada bangsa ini. Polisi selesai, Allah bersihkan lembaga-lembaga lain Pak Bupati. Hanya melalui kasus seorang anak dipukuli, digajuli, pamer kekayaan. Allah bongkar semuanya. Dan yang membuat saya merinding itu apa? Bapak Ibu, ini korbannya Mas David ini. Setelah koma sekian hari, sekian lama, yang membangunkan dia siapa? Bukan dokter, Pak. Dia mimpi ketemu Gus Dur. Sama Gus Dur disuruh bangun coba. Mungkin dia korban, tapi dia pintu masuk untuk membongkar kejahatan keuangan yang hari ini ada. Sampai kemudian Pak Mahfud MD mengeluarkan statement, ada uang tidak beres 349 triliun. Ini pemicunya siapa coba? David Pak Bupati. Anak kecil yang dipukuli. Ini cara Allah membersihkan Indonesia. Ayo, tak ewangi, tak dongak, kita kancani. Tak kancani untuk berubah. Kan kamu tahu Gus Miftah, presiden para pendosa. Mila Pak Kapolres dekat dengan saya. Kenapa? Karena dia juga banyak dosanya gitu loh. Info. Tambahin dana kenakalannya masih. Ini untuk membersihkan ini Bapak Ibu. Saya kaget kemarin. Saya rencana besok tanggal 15 pas saya di Jakarta. Saya mau jenguk ini Mas David. Bagaimana kemudian Allah menunjukkan kuasanya? Karena bapaknya kebetulan pengurus Ansor, anaknya jadi korban seperti itu, simpati luar biasa, berhari-hari koma. Bangunnya dia cerita. Ketika ditanya sama bapaknya, besok kalau kamu sembuh pengen apa nak? Pengen ziarah makamnya Gus Dur. Kenapa? Dulu pas koma itu saya mimpi ketemu Gus Dur, disuruh bangun sama Gus Dur. Maka saya bilang Pak Kapolres, di dunia ini orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya tajam cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Nah, pemicunya ini Pak, dibersihkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Bapaknya yang katanya harganya harta LHKPN-nya hanya 56 miliar. Padahal hanya pejabat eselon 2. Tapi ternyata hartanya sampai 500 miliar. Coba. 500 miliar itu Bu, kalau untuk beli dawet, wong sak Temanggung iso nglangi tak kandhani. Kula dikit tuku pisang goreng dibalangke asu, mlebu UGD asune. 500 miliar lho, Pak. Makanya Caca Banser le, kamu mungkin gak punya uang 500 miliar, tapi uripmu berkah le. Makanya kalau saya ditanya hebat mana bah, Banser, TNI, Polri, Banser. Buktinya apa? TNI, Polri banyak SK-nya yang masuk bank untuk hutang. Banser gak ada yang masukkan SK-nya untuk hutang. Loh, bukan karena hebat, tapi karena memang SK-nya gak laku untuk hutang. Ada-ada saja itu loh. Jajal Pak Ayu ya hutang. Masuk hutang ning bank, Pak mau hutang. Apa agunanya SK Banser matamu. Tapi nyatanya coba, kadang-kadang Banser Anda lihat punya anak 4, dia nggak punya gaji tetap, ngalor ngidul ngawal kiai, tapi anaknya masih bisa sekolah, masih bisa mondok, betul? Kuwi mergo berkah. Makanya kan saya selalu bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi tidak merasa cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang bersenang-senang tapi hatinya tidak tenang. Itu dibongkar Pak, sampai 500 miliar. Sehingga kemudian apa? Ini menjadi pintu masuk untuk memberikan nasihat bagi yang lain. Menjadi wa'idun, menjadi mawaid. Gus, pejabat kayak bupati, kapolres boleh kaya? Boleh. Tapi ingat pesan saya, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Kowe iki lak pamer harta, kowe kaya Superman pamer sempak. Ibu-ibu tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu begini yang di depan? Karena yang satu nyekel sempak. Men ora mlotrok tak kandhani gitu. Kalau dibilang pejabat gak boleh kaya, siapa bilang? Boleh, bahkan harus. Kiai pun harus kaya. Yang sering saya contohkan, Imam Abu Hasan As-Sadili, tokoh Sadiliyah, tokoh sufi tapi kaya raya, Pak. Sahabatnya Nabi, 8 orang pertama yang masuk Islam, Abdurrahman bin Auf, hartanya triliunan. Saking kayanya, Pak, dia berdoanya minta miskin. Ya Allah, saya miskin saja ya Allah. Saking kayanya. Kalau warga Temanggung, please, jangan berdoa minta miskin. Kenapa? Belum berdoa saja sudah. Imam Abu Hasan As-Sadili, tokoh sufi tapi kaya raya. Tapi kemudian apa? Kekayaannya ini wala tahjub nabiyan ukhrona. Jangan sampai engkau jadikan harta ini ya Allah untuk menutup akhirat saya. Kandani ngeyel. Calon bojone kiai kita iki. Rupamu kaya copet. Nah, jadi saya tuh lebih menghargai Pak Bupati, Pak Ketua Dewannya. Kalau ada pejabat nulis LHKPN, berani menulis semua yang dia miliki, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kan sekarang enggak Pak, LHKPN itu rata-rata ngapusi. Ditulis apa adanya, karena banyak yang tidak ditulis. Kalau ditulis, tidak direkayasa, takut keketahuan kayanya. Justru saya menghargai pejabat yang berani menuliskan LHKPN-nya secara benar dan bisa bertanggung jawab. Daripada kemudian apa? Punya Rubicon tapi ternyata belum masuk ke LHKPN. Ini masalah, Pak. Kenapa Anda harus kaya tapi nggak usah pamer? Karena begitu Anda pamer, banyak orang yang tersakiti. Siapa? Rakyatmu. Dalam konteks Anda sebagai pejabat, ayo menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri untuk tidak berperilaku menyakiti hati rakyatnya. Bersimpati dengan rakyat. Rakyat hari ini mohon maaf kekurangan. Ya nggak usahlah kita pamer kemewahan. Betul? Kita jaga perasaan mereka. Wong jadi pejabat itu gampang kok. Umpama kamu itu tidak berprestasi,
Minimal jangan menyakiti, betul? Nah, itu saja, wis. Kalau memang kamu tidak bisa menunjukkan prestasi, minimal jangan menyakiti. Selesai itu. Nyalon jadi lagi mesti itu. Oh, ngerakyat itu gampang kok dihapusi. Loh, rakyat Indonesia itu paling gampang dibohongi, Bu. Kita benci kayak apapun dengan pemimpin, begitu pemimpin datang senyum saja, wes seneng tak ada nih. Makanya saya malah tersinggung kalau kemudian ada upaya-upaya membeli hatinya rakyat untuk mendapatkan suaranya, dibeli pakai amplop 20.000. Ingat Gus, kasus di Semarang. Calon anggota DPR RI bikin amplop 80.000 amplop, satu amplop isinya 20.000, ditangkap KPK. Pemilu 2019, Pak Bupati. Saya malah tersinggung. Mbok ya kalau mau beli suara rakyat itu yang mahal sekalian. 20.000, Cok, 20.000. Ini kan menghina banget, Tondan. Tadi pikir-pikir. Gimana coba tidak menghina? PSK di Sarkem yang paling murah. Ya pengalaman, bro. Aku kayak ini londe kok ada kayak gitu. Ya pengalaman. Itu PSK yang paling murah. Sejam 200.000. Sajam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Bila berarti luwe larang suara lonte tinimbang suara rakyat. Mbok ya kalau mau beli suara rakyat itu yang mahal sekalian. Jangan menghina rakyat gitu loh. Ayolah Pak, pola-pola seperti itu kita buang. Kalau kayak umpamane bapak-bapak dewan, gak usah Anda bayar rakyat selama kemudian berprestasi, kinerjanya bisa dilihat oleh rakyat. Pasti dipilih lagi, betul? Pak Bupati, wah kapit dipilih meneh. Gampang kok Pak Bupati pengen nyenengke wong Temanggung iki. Hari ulang tahun Kabupaten Temanggung ngundang Gus Miftah. Seneng Pak Bupati, seneng. Lah wali kota Los Angeles Amerika Serikat loh ngundang Gus Miftah. Bupati Temanggung ora iki lho. Sangel lho. Ora kok aku mau jalo mau undang-undanganku oke banget kok presiden ngundang aku ngaji kok. Ya mung pantes-pantes ngono lho. Rakuan bayar gitu ya. Ya nganggo BLT ra apa-apa. Orang ngajar, masa bayar kiai kredit gitu.